Kitab Hadis Sunan Ibnu Majah nomor hadis 4070. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata hadasana Ubaidullah ibnu Musa an Israila an Asimin an Zirin an Sofwan bin Asal. Qala berkata Sofwan, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ina sesungguhnya iku min kibali maghribi samsi, dari arah terbenamnya matahari, apa baban suatu pintu, maftuhan yang dibuka. Jadi di arah barat sana, di tempat terbenamnya matahari, itu ada pintu yang terbuka. Ada pintu yang terbuka. Arduhu, luasnya pintu, atau istilahnya lebarnya pintu, iku sabeuna sanatan, perjalanan 70 tahun. Jadi umpama ditempuh jalan kaki, mulai dari gawangan pintu yang kanan ke yang kiri, atau sebaliknya yang kiri ke kanan, itu ditempuh perjalanan 70 tahun. Saking luasnya pintu itu. Fala yazalu, maka tidak henti-henti apa dalikal babu, demikian pintu, iku maftuhan, dibuka, litaubati, untuk tobat. Jadi selama pintu itu terbuka, tobat itu masih diterima. Jadi tidak henti-hentinya pintu itu terbuka untuk tobat. Hatta sehingga tatlu'a, terbit apa asamsu, matahari, min nahwih, dari arah terbenamnya arah barat itu, sampai pada akhirnya nanti matahari terbit dari arah terbenamnya itu, arah barat. Kalau sudah terbit dari situ berarti pintunya sudah ditutup. Fa'idha tolaat, maka ketika terbit apa matahari, min nahwihi, dari arahnya barat, lam yanfa, tidak bermanfaat, nafsan, pada diri, apa imanuha, keimanannya diri. Lam takun, yang tidak ada, sopo diri iku amanat, beriman sopo diri, mingkobelu, dari sebelumnya. Karena pas matahari terbit dari barat itu semuanya beriman. Semuanya beriman. Cuma kalau imannya itu sesudah matahari terbit dari barat, keimanannya tidak ada manfaatnya. Karena sebelumnya ya belum iman itu. Atau kasabat, berbuat baik, sopo nafsan, fi imaniha, di dalam keimanannya, nafsan khairon, pada kebaikan. Atau sebelum matahari terbit dari barat itu dia sudah beriman, tapi belum pernah melakukan suatu amal kebaikan. Tuh, sudah beriman sebenarnya, cuma belum pernah melakukan suatu amal kebaikan. Itu imannya juga tidak ada gunanya. Maka dalam Al-Quran itu gandengannya innalladzina amanu wa amilus sholihat, itu pasti seperti itu. Jadi keimanan yang tidak bisa mendorong orang untuk melakukan kebaikan itu adalah keimanan yang tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Babu fitnatid dajjal,
Nah ini utawi bab fitnahnya Dajjal. Jadi kerusakan yang ditimbulkan oleh Dajjal. Wa khuruju Isa ibni Maryam dan keluarnya Isa putra Maryam. Wa khuruji Ya'juja wa Ma'jud dan keluarnya Ya'jud wa Ma'jud yang dulu sampai sekarang di apa? Dikerangkeng atau dikurung oleh Dzulqarnain. Kalau Dzulqarnainnya sekarang sudah meninggal. Ya, dijelaskan di surat Al-Kahfi. Iku hadasana Muhammad bin Abdillah ibni Numairin wa Aliyu bin Muhammadin. Qala berkata keduanya. Hadasana Abu Muawiyata hadasanal A'mas an Sakik an Hudzaifata. Qala berkata Hudzaifah. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ad-Dajjalu utawi Dajjal iku akwaru PC. PC itu satu matanya rusak. Jadi Dajjal itu matanya dua, tapi yang satu rusak gitu loh. Jadi jangan tertipu di internet ada makhluk matanya di tengah gini, bohong gitu. Dajjal itu matanya dua, cuma yang satu pecah ya. Ainil yusra, mata yang kiri. Mata yang kiri. Mata yang kiri. Jadi yang rusak itu matanya yang kiri. Jufalu sa'ari yang lebat rambutnya. Lebat rambutnya, keriting itu. Ma'ahu iku bersama Dajjal jannatun utawi surga, wanarun dan neraka. Panaruhu maka utawi nerakanya Dajjal iku jannatun surganya Allah. Wajannutuhu dan surganya Dajjal iku narun nerakanya Allah. Jadi ya kelihatan surga itu. Kamu mau masuk enggak? Begitu masuk, berarti dia masuk nerakanya Allah. Dajjal juga bawa neraka. Kamu mau masuk enggak ini? Oh jangan enggak mau. Kalau begitu ya dia selamat, nanti masuk surganya Allah. Jadi tipu muslihatnya itu betul-betul kuat. Betul-betul kuat. Gini, ini sedikit ya. Orang Indonesia itu kalau dengan daging babi, apalagi bangkai ayam, dia tidak akan mau makan. Dia tidak akan mau makan, ya kan? Alasannya haram. Tapi kalau dia mencurangi anak yatim, dapat uang, atau korupsi, atau apa, dimakan enggak itu? Dimakan. Nah ini alamat orang-orang yang tidak akan selamat dari Dajjal. Kok bisa? Ini saya contohkan gini. Orang-orang yang memakan hartanya anak yatim, itu sebenarnya dia memakan api, kan gitu kan? Benar. Atau ada ayat lain, innalladzina yaktumuna nama anzalallahu minal kitab wa yastaruna bihi samanan qalila ulaika ma yaquluna fi butunihim naro. Ya kan? Dia tidak makan di dalam perut mereka kecuali api. Orang yang
curang terhadap anak yatim atau makan barang haram atau jual ayat, jual agama, ini kan wujudnya uang, bener enggak? Asalnya wujudnya uang, terus dibelikan es campur atau es teh yang seger-seger itu. Kalau kita tahu bahwa itu adalah hasil dari uang haram, walaupun otak kita mengkonfirmasi bahwa itu adalah es, ya, dan seluruh dunia mengkonfirmasi bahwa itu adalah es kalau diminum seger, tapi kita harus meyakini kalau itu adalah api. Sehingga walaupun kita kehausan, kita tidak akan minum es dari barang haram itu. Apa gunanya orang haus kok makan api? Orang yang bisa seperti itu nanti yang selamat dari Dajjal. Tapi kalau cuma, oh babi haram, bangkai haram, tapi kalau ada duit hasil nyolong, hasil korupsi, mau, itu alamat. Yes, alamat. Sudah, nggak akan selamat itu. Jadi walaupun seluruh dunia mengkonfirmasi bahwa itu adalah es atau makanan yang enak, tapi kalau Allah memberitahukan itu adalah api, ya sudah, anggap itu api. Harus dilatih mulai sekarang. Kalau tidak, jangan berharap kita bisa selamat saat nanti menghadapi Dajjal. Loh, karena surganya Dajjal adalah nerakanya Allah. Nerakanya Dajjal adalah surganya Allah. Kalau seandainya nanti Dajjal menawarkan neraka pada kita, kelihatannya ya api betul, tapi masuk saja. Karena itu adalah surganya Allah. Nah, seandainya nanti Dajjal menawarkan surga pada kita, yang airnya mengalir jernih, ya kan, buah-buahnya banyak, jangan terpengaruh. Itu adalah api. Api nerakanya Allah. Ya, walaupun otak kita mengkonfirmasi itu adalah air, ya, tapi kalau Allah bilang itu api, ya sudah, api, titik. Ya. Bisa enggak? Ya harus bisa. Latihan. Kalau enggak bisa, ya. Jadi dengan demikian hidup kita pun selamat, ya. Enggak nyolong, enggak ngentit uang masjid. Yang suka ngentit uang masjid siapa? Ya orang yang sobone ning masjid. Iya kan? Kalau orang lingkungannya di masjid, tidak mungkin dia ngentit uang dari prostitusi, tidak mungkin. Orang di prostitusi sana ya tidak mungkin ngentit uang masjid, tidak mungkin kan gitu kan? Ya kan? Jadi jangan sampai kita terlena soal itu. Jadi di Al-Baqarah itu kok. Ayatnya itu beriringan. Beriringan itu gini. Innama harrama alaikumul maitata wadama walahmal khinzir wama uhilla bihi li ghairillah. Famanitura ghaira bagin wala atin, ya, fa innallaha ghafurur rahim. Ini keharuman-keharuman yang memang betul-betul mata kita itu tahu. Daging babi, ya, daging babi. Terus apalagi darah yang mengalir. Jadi yang haram secara lahiriah itu daging babi, darah yang mengalir,
bangkai. Nah, orang itu sangat mudah meninggalkan itu. Tapi ayat berikutnya itu tadi, innal ladzina yaktumuna ma anzalallah minal kitab wa yastaruna bihi samanan qalila ulaika ma yakuluna fi butunihim illan nar. Nah, itu yang dimakan di perutnya itu api. Itu. Jadi habis nyimpen ayat, ya kan, terus dapat uang sogoan, ya, karena nyimpen ayatnya itu, terus menukarkan janji Allah dengan harta yang sedikit, ya dapat uang lagi. Terus ya itu tadi, beli es, beli kambing guling, beli sate. Berhubung itu dihasilkan dari uang haram, maka yakinilah itu adalah api. Walaupun es seger dan kita haus, lapar pula, tapi itu adalah api. Karena nggak ada sejarahnya orang yang lapar dan kehausan terus mau makan api. Nggak ada. Nggak ada. Kalau haram ya haram, ya titik. Kalau belum bisa seperti itu, jangan harap bisa selamat dari fitnah dajjal. Ya. Itu kalau ketemu dajjal. Kalau tidak ketemu ya masuk neraka sama saja. Ya, sama saja masuk neraka. Atasana Nasru benu Ali al-Jahdomi wa Muhammad benu Basarin wa Muhammad ibnul Musana qalu berkata mereka. Atasana Roh benu Ubadah, atasana Said benu Abi Arubah, an Abi Tayyah, anil Mughirah beni Subai'in, an Amri beni Quraisyin, an Abi Bakar As-Siddiq. Atasana bercerita pada kami sopo Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ana dajjal sesungguhnya dajjal iku yahruju. Keluar sopo dajjal min ardin dari suatu wilayah bil masriki di daerah timur. Jadi di wilayah di daerah timur. Yukalu dikatakan laha bagi ardin bil masrik opo kurosan tanah kurosan yatba'uhu mengikuti hu pada dajjal sopo akwamun beberapa kaum, ya, beberapa kaum. Jadi akwam itu jamak dari kaum. Ka'ana wujuhahum seakan-akan sesungguhnya wajah mereka iku al-madjan perisai, al-mutrokoh yang dibungkus kulit. Jadi wajahnya itu lebar-lebar. Di wajahnya itu lebar-lebar. Jadi yang menjadi pengikut dajjal itu adalah kaum-kaum yang mana seakan-akan wajah mereka itu perisai yang dibungkus kulit. Jadi wajahnya lebar. Atasana Muhammad bin Abdillah bin Numairin wa Ali bin Muhammadin kola berkata keduanya. Atasana Waki, atasana Ismail ibnu Abi Khalid an Qais bin Abi Hazim anil Mughirah ibni Syu'bah kola berkata Mughirah. Masalah tidak bertanya sopo ahadun seorang pun. An-Nabiya pada Nabi Sallallahu alaihi wasallam anid dajjali tentang urusan dajjal aksara yang lebih banyak
mimma dari apa-apa saal tuhu yang bertanya aku Mughirah hu pada Nabi. Jadi tak seorang pun yang lebih banyak bertanya tentang urusan Dajjal pada Nabi daripada aku. Yang paling banyak tanya itu aku. Wakola dan berkata sopo Ibnu Numairin. Ibnu Numairin ini adalah Muhammad bin Abdullah bin Numair. Lafadznya asada lebih sangat apanya soalan. Bertanyanya mini daripada aku Mughirah bin Syu'bah. Pakola maka bersabda siapa Nabi li padaku. Ma kenapa tas'alu bertanya kamu Mughirah anhu dari urusannya Dajjal. Kultu berkata aku Mughirah bin Syu'bah. Inahum sesungguhnya mereka Dajjal iku yakuluna berkata mereka ina sesungguhnya ma'ahu iku bersama Dajjal opo atau ama makanan wasaroba dan minuman. Karena Mughirah bin Syu'bah itu khawatir di era Dajjal itu kan kondisinya kekeringan, nggak ada hujan, apalagi yes, banyak orang mati. Kalau Dajjal datang membawa makanan dan minuman, kira-kira pengikutnya banyak apa enggak? Sangat banyak. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh Mughirah bin Syu'bah. Sebelum Dajjal muncul itu nggak ada hujan, tanaman mati, binatang-binatang mati, manusia pun banyak yang mati. Lah Mughirah diberitahu sama orang-orang bahwa nanti Dajjal itu bawa makanan, bawa minuman. Wah, kalau gitu caranya, wah, pengikutnya akan banyak sekali. Siapa yang tahan lapar? Ayo. Kala bersabda siapa Nabi? Gua adapun Dajjal iku ahwanu lebih hina Allah atas Allah mindalika daripada demikian itu makanan dan minuman. Jadi Nabi mengatakan bahwa Dajjal itu lebih hina atas Allah daripada makanan dan minuman. Jadi bagi Allah itu lebih hina daripada makanan dan minuman yang dia tampakkan. Artinya Allah tidak mungkin memberi suatu mukjizat kepada Dajjal. Itu tidak mungkin. Berarti apa yang dibawa oleh Dajjal itu hanyalah fata morgana. Itu hanya sihir. Bagi Allah, Dajjal itu lebih hina daripada makanan dan minuman. Kalau Dajjal menawarkan sesuatu, entah makanan, entah minuman, entah surga, entah neraka, atau kewajiban apa, keajaiban apapun, itu hanyalah fata morgana, itu hanyalah sihir. Maka kamu jangan terpengaruh. Sama sih seperti ya di depan kita itu ada makanan enak, ada minuman segar, ya kita haus, kita lapar.
maunya kita minum, kita makan. Tapi kalau itu dari hasil yang haram, itu bukan es itu. Itu bukan makanan enak itu. Apa? Api itu. Seperti itu. Ya. Jadi ini pelajaran mendasar bagi kita, entah nanti ketemu Dajjal apa tidak. Kalau itu dari hasil yang enggak benar, walaupun terlihat seger, walaupun terlihat lezat, itu api. Titik. Jangan terbuai oleh fata morgana bahwa itu adalah makanan yang enak, minuman yang seger. Walaupun otak kita mengkonfirmasi itu adalah makanan yang enak. Tapi Allah bilang itu api, ya sudah api. Ya, ya sudah, itu api. Sudah, enggak usah aneh-aneh. Ya, enggak usah aneh-aneh, sudah. Itu. Kalau haram, ya wis, api. Nah, titik. Nah. Hadasana Muhammad ibnu Abdillah ibni Numairin dasana Abi dasana Ismail benu Abi Khalidin an Mujalid an Isa'bi an Fatimah binti Qais. Qolat berkata sopo Fatimah. Solat sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin suatu hari. Fasoida maka naik siapa Rasul al mimbaro pada mimbar. Wakana dan ada sopo Nabi layas adu tidak naik siapa Nabi alaihi atas mimbar qabla dalika sebelum demikian itu ila kecuali yaumal jum'ati di hari Jumat. Jadi hari itu bukan hari Jumat. Rasulullah ngimami sholat suatu hari, kemudian naik di atas mimbar. Sebelumnya Rasulullah tidak pernah naik mimbar itu kecuali di hari Jumat. Nah, itu menunjukkan ini pasti ada sesuatu yang penting. Pastada maka berat. Apa dalika demikian itu ala nasi atas manusia. Manusia juga merasa ada apa ini? Ada apa ini? Kok nggak kayak biasanya? Pamin baini koimin maka dari antara orang yang berdiri wajalisin dan orang yang duduk. Ada yang tetap duduk memperhatikan Nabi, ada yang berdiri memperhatikan Nabi. Fa'asaro maka isaroh siapa Nabi ilaihim pada mereka biadih dengan tangannya Nabi ani udu agar duduklah kalian. Ayo duduk semua, tidak perlu berdiri, duduk semua. Fa ini maka sesungguhnya aku wallah demi Allah makumtu tidak berdiri aku. Makomi pada tempat berdiriku hada yang ini. Li amrin karena suatu perkara yanfa'ukum yang bermanfaat opo perkara kum pada kalian. Artinya walaupun aku berdiri di sini ini sebenarnya bukan perkara yang penting. Ya. Jadi demi Allah aku tidak berdiri di tempat berdiriku ini karena suatu perkara yang bermanfaat untuk kalian. Itu tidak. Ini perkara biasa saja. Lirok batin karena
senang, wala dan tidak liroh batin karena menyusahkan. Jadi bukan karena ada kabar gembira, juga bukan karena ada kabar duka, itu ndak. Yang bikin kalian susah itu ndak. Walakinna dan tetapinya, tamiman tamim, ad-dari. Ya. Cuma ini ada tamim ad-dari. Atani datang dia tamim ni padaku. Pak Baroni maka mengkabarkan siapa tamim ni padaku, khobaron pada suatu kabar. Mana ani yang mencegah opo kabar ni padaku, al-qailulata pada tidur siang. Gara-gara kabarnya si Tamim ini, aku nggak bisa tidur siang. Ya, minal farohi dari rasa bahagia, wakurrotil aini dan senangnya mata. Karena memang kabarnya ini menyenangkan, ya. Menyenangkan, aku bahagia dan mataku senanglah intinya. Ya. Fa'ah babatu maka senang aku an suro, jika menyebarkan aku alaikum atas kalian faroha nabiyikum pada kebahagiaan nabi kalian, dan aku senang berbagi kebahagiaan dengan kalian. Jadi aku senang bisa menyebarluaskan atas kalian kebahagiaan nabi kalian. Nabinya bahagia, tentunya umatnya juga harus bahagia. Ala ingatlah, Ina bena Amin, sesungguhnya putranya pamannya, sesungguhnya putra paman li Tamim bagi Tamim ad-dari. Jadi putranya paman dari Tamim ad-dari, berarti sepupunya, ya sepupunya Tamim. Iku Ahbaroni mengkabari siapa Ibna Amin ni padaku, bahwa anariha sesungguhnya angin iku al-ja'athum menyusahkan apa angin hum pada mereka ila jaziratin menuju suatu kepulauan, layak rifunaha yang tidak mengenal mereka Ibna Amin ha pada jaziroh, suatu kepulauan. Jadi saudara sepupunya Tamim ad-dari itu kan naik kapal bersama rombongan. Dia mengkabarkan kepadaku bahwa kapalnya itu dibawa oleh angin. Jadi diombang-ambingkan oleh angin, jadi tersusahkan oleh angin, sampai pada akhirnya terdampar di suatu kepulauan yang mereka tidak mengenal itu pulau apa. Fako'adu maka duduk mereka fi qawaribis safinati di dekat kapal. Safinah itu ya kapal kecil. Nah, mereka duduk di situ kecapean ya, habis diombang-ambingkan angin, duduk di dekat atau di sekitar kapal itu. Fakhoroju maka keluar mereka fiha di dalam safinah. Terus lama kelamaan ya mereka mulai agak menjauh, mungkin ya lapar, pengen cari makan apa, barangkali ada makanan, ada minuman,
barangkali ada buah kelapa atau apa di situ kan. Nah, weteng luwe, mari mabuk nduk laut pisan, ya kan. Wes rasane gak karu-karuan. Kalau di situ terus ya lapar, nah, terus mulai agak menyusuri kepulauan itu. Fa'idha maka ketika itu mereka bisain ketemu sesuatu itu ya semacam makhluk ya. Ahdaba yang banyak bulu matanya, yang banyak bulu matanya, aswad yang hitam. Nah, mereka ketemu makhluk yang hitam ya, banyak bulu matanya. Qalu berkata mereka, Ibnu Amin dan rombongan itu, lahu kepada Sai, ya. Ma apa anta kamu itu siapa atau makhluk apa? Qala berkata Sai, ya. Ana utawi aku iku al jasasah. Jasasah itu secara bahasa adalah mata-mata. Jasus itu mata-mata. Spionase. Bahasanya sing rada keren kan. Mata-mata. Jasasah di sini adalah mata-matanya Dajjal. Jadi sumiyat bidzalika li'annaha tajusul ahbar lid Dajjal. Jadi dia dinamakan jasasah karena memang dia mata-matanya Dajjal, mencari kabar yang nanti diberikan kepada Dajjal. Qalu berkata mereka, Ibnu Amin, ahbirina mengkabarilah kamu, Sai na pada kami. Sai atau jasasah itu ya, dirujuk ke jasasah aja biar enak. Lah, kira-kira ada kabar apa ini? Qalat berkata jasasah, ma'ana tidak ada utawi aku iku bimuh birotikum orang yang memberi kabar pada kalian sayan pada sesuatu. Wala dan tidak sailatikum orang yang bertanya pada kalian. Ya, aku tidak akan memberitahu apapun pada kalian dan aku juga tidak butuh informasi apapun dari kalian. Aku ya nggak mau ngasih tahu, aku juga nggak mau tanya. Walakin dan tetapi hadat dair ini biara. Ini biara. Kot romak tumuhu. Sungguh melihat kalian pada biara. Itu di situ ya, kalian lihat kan? Di situ ada bangunan itu, lah itu biara itu. Tahu kan itu? Nah, jadi jasasah menunjukkan sesuatu. Pak tuhu maka datanglah kalian, ya, datanglah kalian pada biara itu. Kalau pengen tahu sesuatu di situ. Biara itu ya semacam tempat ibadah. Ya. Fa'ina maka sesungguhnya fihi di dalam biara atau dair sopo rajulan seorang laki-laki bil aswak dengan kerinduan. Ya, rindu itu berat. Ya. Jadi aswak itu jamak dari sauk. Sauk itu kerinduan. Ila pada antuh biruhu. Jika mengkabari kalian Ibnu Amin litamim ya. Pada rojul
wayuh birokum dan mengkabari siapa rojul kum pada kalian. Jadi dia begitu berharap, ya, begitu rindu, ya, ketemu dengan, ya, seseorang, ya, dengan kalian ini. Nanti kalian bisa tanya-tanya ke dia, kalian mengkabarkan sesuatu pada dia, nanti dia juga akan mengkabarkan sesuatu pada kalian. Ya, ke sana saja, silahkan. Fatauhu maka datang mereka, rombongannya Ibnu Amin, hu pada rojul. Fadakhalu maka masuk mereka, Ibnu Amin dan rombongan, alaihi atas rojul atau atas biara juga bisa. Masuk, nah, terus masuk ke biara itu. Fa'idha maka ketika itu hum utawi mereka, Ibnu Amin, bisaikin ketemu orang tua, musakin yang diikat, ya, diikat, sadi dilwasak yang erat ikatannya. Jadi ikatannya itu betul-betul erat. Yudhiru menampakkan dia, rojul atau orang tua itu, al-husna pada kesusahan. Sadidit tasaki yang luar biasa sambatnya, apa, mengeluhnya. Jadi dia itu diikat kuat, di wajahnya tampak kesedihan, dan dia mengeluhnya juga luar biasa. Fakola maka berkata sopo rojul atau si orang tua itu, lahum pada mereka rombongannya Ibnu Amim litamim itu, min aina dari mana, ini kalian dari mana? Qalu berkata mereka, Ibnu Amin, minasam dari negeri Sam. Oh, kami dari negeri Sam. Qala berkata rojul, ma apa fa'alat berbuat sopo al-arabu orang Arab. Terus orang-orang Arab gimana kabarnya sekarang? Mereka sedang apa? Qalu berkata mereka, nahnu utawi kami iku kaum minal Arab, dari orang Arab. Oh, kalau kamu tanya-tanya tentang orang Arab, nah kebetulan kami juga orang Arab. Ama dari apa? Tas alu bertanya kamu. Nah, sekarang kamu mau tanya apa? Qala berkata rojul atau si orang tua, ma apa fa'ala berbuat sopo hadar rojulu, ini laki-laki. Ini laki-laki adalah Nabi Muhammad. Aladhi yang khoroja keluar dia rojul fikum di kalangan kalian. Terus sekarang Muhammad ini sedang apa? Yang mana Muhammad itu kan keluar di kalangan kalian orang Arab kan? Diutus pertama kali kan untuk orang Arab. Muhammad gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Qalu berkata mereka, Ibnu Amin, khairon, baik saja beliau. Nawa memusuhi siapa rojul atau siapa nabi, kauman pada suatu kaum. Ya, rojul maksudnya nabi, kauman pada suatu kaum. Fatharahu maka memberi kemenangan kepada Nabi Muhammad sopo Allahu Allah alaihim atas mereka. Alaihim mengalahkan mereka. Kalau zaman Nabi Muhammad itu enak ya. Pokoknya bolo Nabi Muhammad berarti bener.
Pokoknya mungsuhi Nabi Muhammad itu pasti salah. Kalau dimusuhi Nabi Muhammad, pasti orang jelek. Kalau sekarang, wah, gak jelas. Om podo eleke mungsuh-mungsuhan. Ya, jadi pada saat Nabi Muhammad memusuhi suatu kaum, karena memang kaumnya itu yang cari gara-gara dulu, pasti Allah memberi kemenangan pada Nabi Muhammad mengalahkan kaum tersebut. Fa'amruhum, maka utawi perkara mereka, al yauma di hari ini iku jami'un, kumpul atau jadi satu. Jadi Nabi Muhammad dan umatnya untuk hari ini itu kumpul jadi satu. Ilahuhum, sesembahan mereka iku wahidun, satu. Wadinuhum, dan agama mereka iku wahidun, juga satu, Islam. Ya. Qala berkata sopo rojul atau si orang tua, ma apa fa'alat berbuat opo ainu zugor, mata air zugor. Ya, mata air zugor. Jadi zugor itu suatu desa di negeri Sam, ya, di negeri Sam. Terus kabarnya mata air zugor gimana? Qalu, berkata mereka, khairon, baik, ya baik-baik saja, mengalir seperti biasanya. Yaskuna, menyirami mereka penduduk zugor, minha, dari mata air, zuru ahum, pada tanaman-tanaman mereka. Wayastakuna, dan minum mereka minha, dari mata air, lisak ihim, untuk kebutuhan minum mereka. Jadi wayastakuna itu mengambil air minum, gitu loh. Makna tepatnya seperti itu. Dan mereka mengambil air minum dari mata air itu untuk kebutuhan minum mereka. Ya seperti biasa sih, mata air zugor. Ya, seperti biasa. Ya. Qala berkata rojul atau orang tua itu, ma apa fa'ala berbuat opo nahlun, kebun kurma, baina aman, antara negeri Aman, wa Baisan, dan negeri Baisan. Jadi di antara dua negara itu, negara Aman dan negara Baisan itu kan ada kebun kurma itu. Itu gimana sekarang kebun kurmanya? Qalu, berkata mereka, Ibnu Amin, yutaimu, memberi makan apa kebun kurma, tamarohu, pada buahnya kebun kurma, kula amin, setiap tahun. Lah ya masih biasa itu, setiap tahun juga panen, ya setiap tahun juga panen. Jadi kebunnya itu memberi makan buah-buahnya kepada pemiliknya setiap tahun, itu loh maksudnya. Artinya setiap tahun juga masih bisa panen. Qala berkata rojul atau orang tua. Si orang tua itu ya dajjal sih sebenarnya. Dajjal ya itu. Dajjal itu ya ini, Dajjal nanya-nanya kabar itu, yang diikat itu, sekarang masih diikat. Fama, maka apa fa'alat berbuat apa Bukhairah. Bukhairah itu anu apa? Isim tasgir dari kata bahar. Bahar itu kan lautan. Kalau Bukhairah berarti lautan kecil. Lah, biasa dimakna danau. Bukhairah itu danau. Kalau bahar laut, Bukhairah danau. Bukhairatut Tobariyah, danau
Tobariyah. Juga dikenal dengan nama Tiberias. Danau Tiberias. Ini satu saluran sebenarnya dari mata air Zuhor. Mata airnya di situ mengalir ke Sungai Urdun. Sungai Urdun itu Sungai Jordan. Delok Google, wis salah. Wis salah. Ya. Jadi dari mata air Zuhor nanti mengalir ke Sungai Urdun. Sungai Urdun itu tempat dulu Nabi Zakaria meletakkan penanya bisa melawan arah itu. Melawan arah arus air itu. Sungai Urdun. Nah, terus dari Sungai Urdun itu nanti membentuk danau. Danaunya namanya Danau Tobariyah atau bisa lazim disebut Danau Tiberias. Danau Tiberias. Terus kabarnya Danau Tiberias gimana? Apakah masih banyak airnya ataukah sudah surut kan gitu. Qalu berkata mereka Ibnu Amin dan rombongan, tadafaku mancur. Mancur itu ya air ya mancur, istilahnya mengalir deras. Mengalir deras. Apa janaba tuha pinggirannya danau. Min kasrotil mak dari banyaknya air. Dari banyaknya air. Wah, airnya melimpah itu. Sampai di pinggir-pinggir itu banyak airnya. Kala berkata sopo berkata sopo rojul, si orang tua itu, fazafaro, maka bersuara keras dia rojul, salasa zafarotin, 3 kali suara keras. Zafaro itu suara seperti keledai itu loh. Kalau enggak tahu ya seperti kuda itu. Jadi zafir itu adalah awalu sautil himar. Ya, wasahik akhiroh. Jadi kalau zafir itu awal suara, kalau sahik itu akhir suara. Ya, diteliti saja suaranya keledai bagaimana. Jadi zafir itu bersuara keras dengan memasukkan nafas. Ya, memasukkan nafas. Kalau sahik itu bersuara keras mengeluarkan nafas. Tumakola kemudian berkata dia rojul, si orang tua itu, lawin falatu, seandainya lepas aku, min wasaki, dari ikatanku, hadza, yang ini, seandainya aku nanti sudah lepas dari ikatanku ini, lam ada, tidak meninggalkan aku, ardon, pada suatu bumi, suatu wilayah, ila kecuali watik tuha, menginjak aku pada ardon, pada wilayah tersebut, birijlaya, dengan 2 kakiku, hata ini, yang ini keduanya, ila kecuali toibata, kota Toibah,
Kota Thaibah itu kota Madinah. Nanti seandainya ikatanku ini sudah lepas, seluruh penjuru bumi akan aku kunjungi. Betul, kecuali Madinah. Akan aku injakkan kakiku ke wilayah-wilayah itu. Semuanya kecuali Madinah. Laisa tidak ada li bagiku alaiha atas Thaibah, atas Madinah, opo sabilun jalan. Karena aku ndak punya akses untuk masuk ke situ. Ya, aku ndak punya akses masuk ke situ. Penjagaannya ketat. Kala bersabda sapa an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam. Ila hadza pada ini. Yantahi sampai opo farohi kebahagiaanku. Hadihi utawi ini Madinah iku Thaibatu Thaibah. Aku bahagianya itu di sini ini loh. Ya. Bahagiaku itu di sini bahwa Dajjal itu mengatakan bahwa dia tidak akan punya akses masuk ke Madinah. Ya, yang dimaksud Thaibah itu ya Madinah ini. Bahagiaku itu di sini. Kalau soal munculnya Dajjal, ya Nabi khawatir terhadap umatnya. Rasa bahagianya pada saat Dajjal sendiri ngomong kalau dia tidak punya akses untuk masuk Madinah. Berarti harapannya Nabi berharap Madinah itu bisa jadi apa? Benteng terakhir pertahanannya umat beliau. Pengen aman ya tinggal di situ itu. Ya, pengen aman ya tinggal di situ. Waladi demi zat nafsi utawi diriku iku biadih di tangannya zat. Ma tidak ada fiha di Madinah orikun utawi jalan doyikun yang sempit. Wala dan tidak wasiun jalan yang luas. Wala dan tidak sahlun sahlun itu jalan yang mudah, jalanan yang rata itu loh. Jadi umpama dilewati itu mudah. Jadi jalan yang rendah, yang rata. Wala dan tidak jabalun pegunungan. Ila kecuali wa alaihi dan itu atas semua jalan Madinah malakun utawi malaikat sahirun yang menghunus saifahu pada pedangnya malaikat ila yaumil kiamah sampai hari kiamat. Karena tidak ada di Madinah itu suatu jalan walaupun itu sempit, walaupun luas, walaupun datar rata atau daerah atau jalannya itu berbukit-bukit, bergunung-gunung, kecuali di situ ada malaikat yang menghunus pedangnya. Dajjal enggak punya akses untuk masuk. Karena malaikat jaga di situ.